Terungkap, bukan Anggi F. Tamuntuan, ini pengganti Christina Paskibraka Nasional 2021 yang sebenarnya. Kabar terbaru tentang Anggi Priscilia Tamuntuan, anggota Paskibraka Nasional 2021 yang dikabarkan nyogok. Setelah ditelusuri, akhirnya sosok anggota cadangan yang mengganti Christina pun terungkap, yaitu Nur Aliyah. Tertera dalam surat tersebut, anggota cadangan yang berhak menggantikan Christina di Paskib Nasional 2021 bukanlah Anggi Priscilia Tamuntuan. Nama Anggi Priscilia Tamuntuan tidak masuk daftar seleksi Dispora Paskibraka Nasional 2021. Lantas mengapa Anggi Priscilia Tamuntuan bisa lolos ke Istana Negara dan mengikuti upacara HUT RI ke-76 pada 17 Agustus 2021 yang lalu? Christina diketahui adalah siswa SMA yang memiliki banyak prestasi dan berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Awalnya, ia siap diutuskan ke Istana Negara untuk bertugas sebagai pasukan Paskibraka Nasional 2021. Namun, menjelang upacara berlangsung, Christina dikabarkan positif COVID-19. Selang beberapa waktu, Christina diisukan akan digantikan dengan Anggi Priscilia Tamuntuan. Tertulis di dalam surat keputusan Tim Seleksi Paskibraka Nasional 2021 Provinsi Sulawesi Barat, nama Christina dan Dodi Krisna Putra menjadi anggota utama yang akan diutuskan ke Istana Negara. Adapun anggota cadangan dari Sulawesi Barat, yaitu Arya Maulana Mulia dan Nur Aliyah. Anggota putra, yakni Dodi Kristina Putra sebagai anggota utama, Arya Maulana Mulia sebagai anggota cadangan. Di anggota putri, ada nama Christina sebagai anggota utama dan Nur Aliyah sebagai anggota cadangan. Dalam surat tersebut tertulis langsung bahwa Nur Aliyah adalah anggota cadangan pengganti Christina. Nur Aliyah berasal dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Meskipun begitu, tim seleksi memutuskan Anggi Priscilia Tamuntuan sebagai anggota Paskibraka Nasional yang menggantikan Christina. Teka-teki apakah Anggi Priscilia Tamuntuan yang dirumorkan nyogok dan memanfaatkan orang dalam belum ada klarifikasi. Bagaimana menurut Anda? Sikat gerombolan pendukung Rizik bikin semak, tangkap perlapnya. Ditulis oleh Sardi di Steward. Sebelum memulai, ada kabar gembira sekaligus kabar kurang memuaskan untuk pembaca. Kabar gembiranya adalah permohonan banding Rizik ditolak. Artinya Rizik tetap akan dipenjara selama 4 tahun untuk kasus tes swab Rumah Sakit Umi. Nanti akan ada artikel khusus untuk membahas ini. Kabar kurang memuaskan adalah hukumannya tidak ditambah. Harusnya ditambah 1 tahun atau 2 tahun, biar lebih seru. Tapi ya sudahlah, lebih baik 4 tahun ketimbang banding diterima dan hukuman dikurangi. Akan tetapi saat sidang tersebut terjadi kericuhan, apalagi kalau bukan karena masa pendukung Rizik tukang bikin semak jalanan. Demo masa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Sejumlah orang diamankan polisi di dekat lokasi gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa hingga mereka berlarian kocar-kacir dan gelap penatasinya. Beberapa di antaranya ada yang lari ke halte busway di lokasi, sementara beberapa orang terlihat diamankan polisi dan dibawa ke mobil tahanan. Setidaknya ada 3 orang yang diamankan polisi dari lokasi tersebut. Sampai saat ini belum jelas alasan dari penahanan mereka. Kericuhan ini bermula saat masa pendukung Rizik ini datang dari arah timur ke Cempaka Putih. Mereka ingin demo terkait sidang putusan banding. Akan tetapi kedatangan mereka sudah diantisipasi. Polisi menghalau massa sebelum mendekati Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa. Tiap kali ada sidang yang melibatkan Rizik, selalu ada ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Terdakwa lain kalau sidang pasti tidak akan repot dikawal, apalagi ada pengerahan banyak aparat untuk menjaga keamanan. Tapi untuk Rizik, ini beda. Negara harus habiskan anggaran untuk menempatkan aparat demi menjaga keamanan dari gerombolan tak ada otak yang ngakunya beragama tapi kelakuan mirip orang tak sekolah, mirip preman yang tidak punya adab. Gerombolan pendukung Rizik memang ibarat parasit, tidak pernah memberikan manfaat apapun bagi negara ini. Yang ada malah negara yang rugi memelihara kelompok pengacau seperti ini. Tidak taat hukum, diminta A malah melakukan B. Tidak ada hari demo tanpa ricuh. Ngakunya aksi damai, tapi ujung-ujungnya rusuh. Munafik tak tahu dia. Mereka ini tidak ada bedanya dengan Rizik. Kelakuannya mirip, pengikut biasanya memang akan mengikuti pola tingkah laku orang yang dijadikan parutannya. Tidak mungkin, pendukungnya kasar kalau Rizik tidak seperti itu juga. Polisi sangat setuju perlakuan ini.
polisi, tangkap saja korlapnya. Beri tindakan tegas, kalau memungkinkan tahan lebih lama biar menangis di pojok sel. Sikat semua gerombolan pengacau yang tidak ada manfaatnya bagi negara ini. Kalau tak ada manfaatnya, harusnya tidak perlu ragu menyingkirkan mereka semua. Kelompok ini bisa dikatakan sudah kehilangan nyawa sejak Rizik ditangkap. Hanya saja mereka masih bisa membuat keributan kecil. Tunjukkan kalau negara tidak kalah dan tidak takut dengan gerombolan bertingkah preman. Buktikan dengan baraskan sisa-sisa gerombolan yang masih berlagak dan arogan. Biar mereka tahu, tidak ada siapapun yang berhak melanggar dan membuat kekacauan, apalagi melawan negara dengan cara yang keterlaluan. Meski perlawanan dari mereka tidak ada artinya karena terlalu lemah, tapi jangan dibiarkan terus seperti itu. Lama-lama warga bisa muak dan kesal. Tiap kali ada sidang, selalu ada demo. Belum lagi misalnya Rizik tidak ditangkap, bayangkan besarnya demo akan terjadi. Bayangkan besarnya demo yang akan terjadi. Rizik pulang ke Indonesia memang mungkin bertujuan ke arah itu, menunggu komando sponsor lalu bergerak. Pengecut seperti Rizik tidak akan berani bergerak sendiri kalau tidak ada orang yang support di belakangnya. Rizik memang suka bikin masalah, tapi yang lebih parah adalah pendukungnya yang seringkali tak ada otak dalam bertindak dan berperilaku. Harusnya selain Rizik, petinggi-petinggi, orang penting dan juga korlap demo diadili juga dengan hukuman yang setimpal, biar ada efek jerah. Kalau hanya diamankan, lalu kemudian dibebaskan, besok-besok mereka tidak akan kapok, akan terus melakukan yang sama. Ya begitu terus sampai entah kapan. Demo ini bukan saja tidak ada gunanya, tapi juga terus menguras anggaran untuk mengawal. Hanya gerombolan Rizik yang begitu. Memang pengacau. Bagaimana? Menurut Nasdem salurkan bantuan ke Kristina. Siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu Kristina mendapat perhatian khusus Partai Nasdem Sulawesi Barat pada Selasa 10 Agustus 2021. Siswi dari Mamasa yang gagal bergabung dengan tim Paskibraka Nasional untuk upacara HUT RI ke-17 Agustus mendapat sejumlah bantuan dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Kristina, 16 tahun, adalah warga Dusun Lemba-Lemba, Desa Salotabang, Kecamatan Bambang. Ia merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Dolia, 59 tahun, dan Jahia, 57 tahun. Beberapa waktu lalu, Kristina memang terpilih sebagai wakil Sulawesi Barat untuk bergabung dengan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Namun dengan alasan terkonfirmasi COVID-19, dirinya diganti. Lalu terjadi polemik, sebab yang menggantikan Kristina bukanlah nama yang berada di urutan bawah sebagai cadangan, tetapi nama lain yang sama sekali tidak tertera di surat keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat. Mengobati rasa kecewa Kristina, Partai Nasdem hadir, bahkan turun tangan ke kediaman Kristina untuk memberi sejumlah bantuan berupa pembangunan rehabilitasi rumah,